Sampai akhirnya jeda sekitar 1 menitan, ada satu hal yang bikin gue kaget. Wawik muncul lagi. Itu ada di sebelah server. Nah, jadi di tengah-tengah itu ada sosok manusia. Pokoknya pakaiannya kayak jubah putih. Cuma palanya anjing. Kayak Anubis. Gue mimpi itu gue mandi, lagi mau mandi gitu ya, mandi entah di rumah entah di mana, pokoknya gue masuk kamar mandi. Pas ngambil air, gue ngeguyur, itu yang keluar kelabang semua. Kelabang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yes. Waduh, absen dulu teman Kliwon dimanapun teman Kliwon berada. Sehat selalu semuanya ya. Amin. Mantap, lancar Kembali segala lagi. urusannya juga. Amin. Kembali lagi di program Perbincangan Malam Kliwon. Dan malam hari ini kita kedatangan Mas Iqbal. Halo Mas Mantap, Iqbal. Mas Iqbal. Ini pendengar kita juga nih. Halo. Pendengar Malam Kliwon, teman Kliwon yang ceritanya sudah dibacain di episode 100-an ya. 100-an tuh Mas Iqbal tuh. Di cerita kuntilanak beli minyak. Yoi. Sama yang nembak kepala. Nembak burung. Nembak burung kena kepalanya. Tapi si sosoknya itu kepala doang. Kepala kuntilanak. Nembak burung dara nggak? Bukan. Nembak burung daga kalau itu. Ada pokoknya konten kreator. Awalnya apa? Lihat langit, tembak burung daga. Cakep. Lu nggak tahu ya Mas? Enggak. Ntar gue kasih lihat. Boleh. Udah nggak ada itu. Masih ada. Enggak, maksudnya orangnya. si videonya yang itu kan kita cari udah nggak ada. Yang lihat langit tembak burung Ntar gue dara. cari. Cakep. Kayaknya Dio tuh yang ini tuh. Aduh. Mas Iqbal dari Rawalumbu. Yoi. Wah, pantes tegep. Kalau begini Rawalimbung. Ya. Kalau gede rawa lembu. Ya. Iya, klub etis dong. Emang situ kecil apa? Kurang dikit. Mas Iqbal ini punya banyak banget pengalaman yang berkaitan sama dunia supranatural. Iya. Dari mulai tempat kerja, Iya. sampai di rumahnya sendiri. Iya. Yang dulunya sempat jadi warnet ya katanya. Betul. Di 2007-2008 ya. Yes, 2007-2008 sampai kurang lebih 2012-2013 kayaknya. Tuh, lama juga ya. Lumayan lama. Rumahnya jadi warnet, usaha warnet berarti di rumah, atau rumah yang sekarang ditempatin tuh bekas warnet gitu. Enggak, di rumah itu ada satu ruangan dulunya bekas garasi, itu dijadiin warnet. Gitu. Jadi nyambung sama ke dalam tuh nyambung. Usaha keluarga. Usaha keluarga. Oh ya. Oke. Oke, kita mulai dari situ kali Mas. Boleh. Iya. Gimana ceritanya? Monggo silahkan. Siap. Jadi singkatnya, keluarga itu waktu itu bokap kan kebetulan pensiun ya. Nah itu punya ide untuk bikin warnet sebenarnya gitu. Karena sebelumnya pernah ada bisnis sebelumnya gitu, kayak bikin warung burjo gitu-gitulah. Gitu. Cuma ya alhamdulillahnya dikasih gagal. Alhamdulillah masih dikasih gagal. Iya. Nah waktu itu kita sempat bikin warnet, dan itu kebetulan kakak yang kedua itu kan basicnya IT ya. Jadi dia yang dari awal tuh nge-build gitu infrastrukturnya. Betul, kebetulan memang waktu itu dananya ada, ya udah kita coba bikin. Nah sebenarnya saat itu mungkin kita jadi satu-satunya warnet di kampung itu. Jadi FYI sebenarnya rumah kita itu adanya di kampung, bukan di perumahan atau gimana. Dan itu lumayan, kalau kata orang Bekasi mah udik kali ya. Gitu maksud kita mah. Bang jangan pakai cakwe ya. Oh iya. Bubur Tambun kali ya. Iya kan. Pedas kagak? Ya, kan begitu kan logatannya. Di balik kita ke warnet udik tadi nih. Iya. Warnet udik Warnet udik, iya benar. Nah, jadi waktu itu memang kita bisa dibilang satu-satunya lah di sana, dan kita bukan tipikal warnet yang gaming banget gitu. Kan dulu kan di 2008-an itu kan masih
hype-nya Dota juga hype gitu. Cuma bener. kita memilih cuma satu game online yang kita install di situ, yaitu adalah Point Blank. PB. Oh, PB. Iya, Point Blank. Nah, sisanya karena kebanyakan marketnya itu anak-anak kecil gitu ya, yang SD gitu, yang memiliki nama unik-unik. Namanya unik-unik ya. Nah, itu kita nggak nge-provide game yang selain PB gitu. Paling ada yang game-game online yang lo buka Google, nah itu nanti ada game.co.id atau apa gitu, pokoknya banyak lah di situ. Oh iya, yang gitu-gitu iya. lah. Mini Pokoknya game gitu. mini game yang bikin nge-lag kalau di warnet tuh. Gitu. Nah, jadi singkatnya kita ngerunning warnet ini udah udah lumayan dapat banyak customer lah. Gitu, dari yang mulai anak-anak kecil gitu, ada yang mulai remaja gitu, sampai yang mungkin agak-agak dewasa yang seumuran kita waktu itulah gitu ya. Mungkin ada yang umuran udah lulus SMA atau kuliah. Bahkan waktu itu ada Satpam Kemang juga gitu, Satpam Komplek Kemang itu yang suka main ke kita juga gitu. Kemang Pratama Betul gitu. Ya itu, jadi singkatnya kita ngerunning warnet yang lumayan seru lah waktu itu, karena hiburannya banyak, bukan cuma warnet yang jadi hiburan, tapi warga-warganya juga jadi hiburan gitu. Pengunjungnya itu lumayan seru-seru gitu, dari mulai namanya, aktivitasnya itu aneh-aneh pokoknya di warnet itu. Berapa PC sih? 10. Woi, banyak. Lumayan. Iya. Lumayan. Namanya aneh-aneh emang kayak apa, Mas? Boleh dikasih tahu nggak ke teman Kliwon? Pokoknya kalau yang yang teman-teman kita suka ngewar tuh biasanya tuh, itu ada yang namanya Wahyu, panggilnya Wawik. Terus juga ada yang namanya Jovan, itu orang timur, orang Ambon kalau nggak salah. Cuma panggilannya Gonggo. Gonggo. Terus Om Nanang itu Satpam Kemang ya, dia pakai username-nya Satpam Kemang bener. Oh, sesuai sama profesinya ya. Occupation. Iya, terus Senosos, terus Hari dipanggilnya Ngemper. Orang kok namanya kegiatan begitu, Mas? Orang lek panggilan ngulek. Danu panggilannya ngulek. Iya, Ngemper. Terus ya anak kecilnya juga panggilannya lucu-lucu, karena kita terbiasa di kampung kan manggil tuh suka ngasal gitu ya. Kayak kita manggil orang tuh berdasarkan kegiatan sehari-harinya dia gitu. Kayak misalkan ada yang namanya Bagus. Itu karena dia suka bohong, terus suka ngeles, terus suka yang halus gitu. Jadi kita panggilnya Modus. Masih nggak apa-apa. Bener ya itu Mas. Modus nih, nggak apa-apa. Cuma yang paling menarik sebenarnya ada beberapa anak kecil ya itu yang namanya tuh bagus-bagus gitu, kayak Naisila dipanggilnya Geboy. Terus Dede Renaldi dipanggilnya Lobang. Tuh aneh-aneh. Serius. Kok Lobang? Nggak ngerti gue juga. Emang dalam dia orangnya, Mas, apa gitu? Emang celong apa gimana? Orangnya cekung gitu dalam. Sering deep talk kayaknya. Sering di Bang, namanya panggil Lobang. Minum sama si Lobang. Pokoknya lucu-lucu lah namanya, Lobang, Belok, dan lain-lain lah pokoknya gitu. Nih, kita kebayang suasana warnetnya tuh bukan warnet yang gaming yang wangi gitu, bukan ya? Iya, yang tingkat, terus bukan. Equipmentnya tuh canggih-canggih gitu, bukan yang kayak gitu ya. Pokoknya mangap dikit aromanya beda tuh. Pokoknya bocah-bocah kecil tuh mangap dikit aromanya beda. Ada yang bau nasi uduk, ada yang bau apa, yang campur bau ketek, belum mandi segala macam. Seru lah gitu. Kayak bukan kayak warnet yang proper gaming, terus yang orang pada pro player segala, nggak ada. 24 jam tapi? Enggak. Kita cuma sampai jam 10 itu kalau misalkan normal ya. Tapi kalau udah ada anak-anak warnet yang seumuran kita tuh kayak Wawik, Gonggo dan lain-lain, kita biasa ngewar suka sampai pagi. Itu buat YTTA aja. Iya. Oke, kembali ke Nambel. Siapa sih orang namanya Lobang. Mengemper. Nah, jadi kalau di warnet ini kita sebenarnya karena warnetnya lumayan seru ya, kita tuh nggak pernah yang namanya kepikiran ada cerita horor dan lain-lain. Walaupun dalam tanda kutip sebenarnya di rumah lumayan banyak kejadian-kejadian yang lucu lah gitu, maksudnya yang dalam tanda kutip horor kali ya gitu. Cuma di warnet itu kita nggak pernah expect karena rame, hampir selalu rame gitu ya. Gitu. Nah, singkat cerita ada satu hari itu kebetulan
saat itu setelah maghrib itu hujan tuh lumayan awet lah, hujannya lumayan awet. Terus setelah maghrib itu udah nggak ada customer, udah nggak ada customer sampai ke malam gitu. Nah saat itu biasanya gue yang jaga tuh kalau malam. Nah kebetulan Aecep udah pulang. Aecep itu kakak gue yang pertama. Ini Aogi yang ketiga, AED itu yang kedua. Nah saat itu kita memutuskan untuk main LAN, kan ada online, ada LAN tuh. Nah kita LAN itu main Most Wanted. Kita deret-deretan tuh PC-nya, deret-deretan. Nah saat itu Aecep cuma bilang, "Cuk, tutup aja." Gue tuh dipanggilnya Bungsu dulu, jadi panggilan sayangnya tuh Cuk gitu, Jancu lah. Nah Cuk, udah kalau nggak ada orang mah 9:30 tutup aja katanya gitu. Ya udah, gue akhirnya keluar itu untuk nutup pagar. Nutup pagar dulu tuh. Nutup pagar. Jadi sequence tuh ada pagar, terus ada teras atau carport ya. Nah terus ada pintu warnet yang kaca, pakai kaca film gitu. Terus ada rolling door. Nah pagar udah gue tutup, terus pintu warnet juga udah dikunci, tapi rolling door belum kita tutup. Rolling door tuh belum kita tutup. Nah di situ ya udah kurang lebih di jam 10:30 lah. 10:30 kita masih asik main. Jadi posisinya adalah kalau misalkan gue gambarin dulu ya kali warnetnya kayak gimana gitu. Jadi kalau dari carport itu pintu warnet itu udah di tengah, kaca kanan kiri, tapi tengah juga kaca juga sama. Buka di kiri itu langsung server atau operator. Di kiri itu operator. Nah sisanya itu PC ngejejer, tapi yang ngadepnya tuh hadap-hadapan. Jadi orang kalau main tuh bisa nyender ke tembok. Gitu, kurang lebih gitu ya. Nah, gue main itu bertiga itu berjejer semua di samping server. Di samping server. Jadi berjejer lesehan. Jadi kita warnet kita itu lesehan. Nah, terus posisinya adalah gua, terus Aogi, ada Aecep. Jadi Aecep tuh yang paling pertama tuh di paling tengah lah. Gitu. Nah, singkat cerita sekitar 10:30 atau mungkin jam 11 gitu ya. Itu gua ngeh ada ada sosok yang mondar-mandir. Mondar-mandir di jalan. Jadi kan tadi ada jalan terus ada pagar kan, pagar dulu kan. Nah, itu dari gua itu kelihatan. Dari gua tuh kelihatan ke jalan karena kaca film. Itu kalau dari dalam itu lumayan jelas, tapi dari luar nggak terlalu kelihatan. Kayak kaca di sini tadi. Gitu. Jadi gua ngelihat di luar itu ada sosok yang kita sepakat kita kenal. Itu kita panggil Wawik yang tadi gue bilang, si Wahyu itu. Nah, di situ dia mondar-mandir kan, di jalan tuh dia mondar-mandir. Nah, terus pas mondar-mandir itu gue langsung bilang, kan gue kalau pakai headset tuh setengah doang. Jadi pakai headset gue setengah, Aecep itu setengah. Kalau Aogi itu pasti full. Jadi Aogi itu selalu fokus sama mainannya gitu. Jadi gue pasti kalau ngobrol sama Aecep, gue bilang, itu si Wawik mau masuk kali gitu. Terus Aecep nengok gitu kan. Oh ya udah biarin aja, kalau emang mau masuk mah paling kesini gitu. Tapi kalau udah rolling door pagar udah ditutup mah kagak bakal masuk kali. Oh ya udah, gue main lagi tuh. Main lagi kan. Nah, dia masih mondar-mandir di luar, mungkin ada 2 menitan 3 menitan lah. Setelah gue enggak sadar dia hilang. Dia tuh hilang. Nah, setelah hilang itu gue langsung ini juga kan notice kan, gue bilang Aecep, si Wawi kayaknya cabut deh, gue bilang gitu. Oh ya udah biarin aja, kalau udah cabut mah. Ya udah, akhirnya gue main lagi tetap. Selang semenit atau 2 menit, tiba-tiba si Wawik muncul lagi, tapi nggak di jalan. Dia muncul lagi di teras atau di carport, di samping mobil. Nah, di situ gue mulai ini Wawik, maksudnya secara perawakan ya, keritingnya ada. Ini gue ada fotonya juga, nanti gue share juga deh. Perawakan dari keritingnya, warna kulitnya yang mungkin lebih gelap dari gue lah gitu. Terus postur tubuhnya, bajunya, celananya itu persis dia yang pakai biasa tiap hari lah. Kayak orang-orang kayak Nobita lah, nggak ganti-ganti tuh biasanya tuh kayak gitu. Pokoknya kayak gitu persis. Nah, itu gue ini si Wawik, tapi jalannya beda gerakannya. Jadi gerakannya itu dia bukan mondar-mandir yang kayak orang jalan gitu. Tapi enggak, dia tuh miring gini nih.
gitu tuh. Jadi gerakannya stabil, cuma kayak kepiting ke samping kanan kiri doang ya. Minggir doang gitu tuh. Mondar mandir gitu ya. Mondar mandir gitu. Dan itu lumayan lama gitu, ada 2 menitan 3 menitan lagi gitu. Terus gue bilang sama Acep, si Wawik lompat apa gimana gitu. Oh ya biarin aja, kalau mau masuk paling ngetok, kata dia gitu. Oh iya juga ya, udahlah. Gue tetap main, gue bertiga tetap main gitu. Posisi si Wawik itu bertahan cukup lama, itu 2 menitan 3 menitan lah. Abis itu hilang lagi. Dan hilangnya juga tetap nggak ada tanda-tanda ya, nggak ada tanda-tanda. Dan gue langsung notice lagi, kayaknya si Wawik lompat lagi dah, cabut gitu. Oh ya udah akhirnya kita main sampai akhirnya jeda sekitar 1 menitan. Ada satu hal yang bikin gue kaget, Wawik muncul lagi. Itu ada di sebelah server. Di dalam tuh. Enggak di dalam, tapi di luar, persis. Jadi ini server. Jadi server itu atau operator itu dia ada bangkunya. Jadi di sebelahnya langsung kaca. Nah ini langsung mobil. Nah itu yang bikin gue kaget. Jadi dia nongol di situ, sementara mobil itu mepet ke dinding. Jadi harusnya nggak mungkin ada orang mepet ngapain gitu, maksudnya ke situ tuh ngapain. Itu gue pertama langsung deng gitu kan, langsung kaget. Pas kaget, tapi posisinya si Wawik itu masih geser-geser gitu tuh. Masih geser, cuma nggak sejauh yang tadi ya. Perimeternya tuh nggak sejauh yang tadi, ini masih sedikit gitu. Gue cuma bilang, biarin aja. Nah, Acep udah mulai ngeh nih. Bahwa ini kayaknya sesuatu gitu. Sampai akhirnya sekitar 1 atau 2 menitan, ada satu hal yang gue benar-benar bikin gue tuh nggak bisa gerak sama sekali. Ketika si Wawik berhenti, yang tadinya geser, tek. Abis itu dia kayak seolah-olah pengen tahu yang di dalam ada apaan. Jadi tangannya gini nih, tek, set gitu. Pas merinding lagi gue. Pas ngelihat kayak gitu, yang bikin gue kaget adalah itu bukan Wawik. Jadi perawakannya semua persis Wawik, dari mulai tubuh dan lain-lain gitu sampai baju dan celana gitu ya. Tapi pas gue lihat close up, karena gue yang paling deket ya sama server, itu bukan Wawik. Kenapa gue bilang bukan Wawik? Karena ya matanya aja bolongnya segede gini. Itu hitam dua-duanya, terus dia mangap warna hitam sampai sini. Dan dia nempelin mukanya ke kaca kan, seolah-olah pengen tahu yang di dalam tuh ada apa. Di situ gue langsung berhenti. Ya Acep cuma gitu doang. Mungkin sama-sama takut ya. Gue bener-bener gak bisa gerak, dan itu lama. Itu mungkin ada 30 detik sampai 1 menit lah. Lama. Buat gue itu lama banget. Dan di situ kita masih tetap berusaha main ya, mau stay cool lah gitu. Tapi tetap takut gitu ya. Sampai akhirnya si Wawik, ini lagi sosok si Wawik ya, gini lagi, set, geser kanan kiri lagi. Gue pikir, nah ini kan worst case-nya yang gue pikirin ya. Itu kayak di film-film, tiba-tiba hilang terus masuk kan bisa aja gitu. Kita takut gitu ya. Geser, terus mungkin ada 2 menitan hilang, hilang. Terus gue bilang ke abang gue kan, kayak udah cabut dah. Belum tahu cu, katanya gitu. Nah, terus sampai akhirnya kita sama-sama yakin gitu, maksudnya ini pasti sesuatu gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba muncul lagi Wawik. Tapi munculnya di teras. Balik lagi ke tempat kedua tadi. Ya. Tempat kedua tadi dia masih kayak gitu lagi. Geser kanan kiri. Gue bilang lagi, masih ada. Iya biarin aja. Kata dia gitu kan. Dia juga takut, gue lihat raut wajahnya juga takut gitu. Terus mungkin itu gak selama kayak yang pertama ya, tapi itu lumayan lama ya, mungkin sekitar 2 menit lah. Terus hilang. Akhirnya gue mikir kan, maju lagi apa mundur nih. Maju lagi apa mundur gitu. Sampai akhirnya muncul lagi, tapi di jalan. Balik lagi ke tempat pertama. Jadi dia geser kanan kiri lagi, sama kayak gitu juga. Gue nggak bilang di situ, sebenarnya gue bilang tetap gitu sama Acep, maksudnya nggak yang berusaha ngeyakinin dia udah mau cabut atau apa. Cuma gue bilang iya gitu doang. Jadi Acep udah ngeh gitu. Nah, terus sampai akhirnya di situ nggak terlalu lama kayak sebelumnya, tiba-tiba hilang gitu aja. Sampai akhirnya ya kita nunggu lumayan lama gitu, karena kan kita punya pikiran negatif ya, jangan-jangan ada lagi atau gimana gitu ya. Sampai akhirnya kita nunggu lama.
akhirnya kita pastiin itu nggak ada, gue cuma bilang ke Acep, kayaknya dia udah bener-bener cabut dah. Ya udahlah kita tutup aja abis ini, katanya gitu. Nah yang gue kesel adalah di momen itu Aogi tuh nggak ngelihat apa-apa. Gitu, makanya gue ini aneh banget, kita bertiga 2 ngelihat 1 enggak gitu, nggak sama sekali. Jadi ya lumayan epic lah itu, maksudnya sampai sekarang itu penampakan pertama yang gue lihat paling jelas, yang paling jelas sampai ke bentuk wajah, raut wajah yang agak-agak kasar tuh. Ya gitulah. Ini minum gak apa ya? Boleh lah. Berapa jauh sih Mas kira-kira jarak dari tempat lo duduk main game sama jendela tadi? Nah ini di sini. Oh deket banget. Anjir. Deket banget. Makanya gue bisa ngelihat jelas, dan karena kita nyender ya gini ya. Terus kita ngelihat gini tuh benar-benar kelihatan, bukan ujung mata. Kalau ujung mata kan rada ke belakang kan. Kalau ini mah ya gue bisa ngelihat gitu tuh. Kelihatan jelas banget. Gini. Ya Allah. Kayak pemain lagi nunggu dipilih ya, tau gak sih? Ya. Iya kan? Kayak pemain lagi nunggu dipilih gitu. Iya. Choose your fighter. Nah, iya kan? Gini. Iya kayak gitu ya. Iya kurang lebih kayak gitu. Wawik beneran kali pakai topeng yang panjang-panjang begitu. Iya, topeng apa? Topeng gos-gosan Ghost. gitu. Iya. Iya ya, mungkin Scream. aja bisa. Nah itu kayak topeng Scream sebenarnya. Kayak topeng Scream, cuma memang di situ mukanya Wawik, maksudnya raut apa ya, bentuk wajah dan lain itu Wawik, cuma mata sama mulut bukan dia, nggak mungkin gitu. Ya lumayan lah, seru. Selain itu di warnet itu sering gak sih Mas kejadian-kejadian yang gak masuk akal gitu? Kalau sering atau enggaknya jujur jauh lebih banyak cerita ini ya, cerita yang lucu ya daripada yang horor sebenarnya gitu. Tapi gue pernah ngalamin sekali dan itu pagi. Pernah ngalamin pagi. Jadi gue tuh waktu SMA itu masuk siang. Jadi kelas 1 tuh gue waktu itu masuk siang. Dan kalau pagi biasanya gue disuruh buka warnet, terus bersih-bersih, ya udah jaga gitu sampai mau jamnya sekolah gue baru siap-siap biasa gitu. Nah, saat itu gue jaga itu pagi, ya udah biasa udah beres-beres, terus nyalain AC, terus main ini, kalau tahu main Mahjong Quest tuh dulu ada di Game House. Main Mahjong Quest. Gue nyantai aja di situ. Nah, orang rumah semuanya pergi. Jadi bokap gue nganter nyokap lagi ngajar, terus abang-abang gue pada kerja, ada yang kuliah lah gitu pokoknya. Nah itu gue sendiri. Jadi pas gue lagi, ini pagi posisi, kayaknya jam 7:30 pagi gitu. Udah buka tuh warnet tuh. Udah buka. Nah udah gue lagi di situ sendiri, lagi main Mahjong. Lagunya itu paling lagu apa sih, kalau di gunung tuh apa, suara apa namanya, gemericik gitu-gitu doang. Gue senengnya gitu-gitu tuh. Nah gue lagi main, terus gue inget banget di PC paling pojok. Jadi 1, 3, 5, 7 ya berarti ya. Pokoknya ganjil nih, urutan sini tuh ganjil, yang sana genap. Nah di PC paling ujung, di PC 9 berarti ya, di PC 9 itu gue dengar ada suara gini. Gue lagi main, terus ada suara gini. Ya gue males banget. Asli di situ gue langsung, Wawe ketiduran kali kalau itu. kayaknya si Hari itu ngemper tuh. Si ngemper kali benar. Jadi gue di situ gue langsung pause, gue keluar, gue duduk di kayak bangku rotan. Gue duduk di situ, gue nunggu bokap gue balik. Sampai nggak berani gue. Pagi-pagi masalahnya ya kali. Kalau bisa tahu dari bilik 9? Karena nih kayak kita ngobrol gini deh, dari situ udah kerasa gitu, maksudnya itu pasti dari situ. Jadi kita tahu asal suaranya tuh dari situ. Gitu, dari jarak, terus dari ya kita udah biasa denger lah gitu, maksudnya kayak gitulah. Tapi masih mending dari bilik 9 sih. Kalau kedengeran dari petak 9 gimana tuh? Jauh banget tuh. Rawa Lumbu. Kayaknya gue denger dari petak 9 deh. Masih mending Mas tadi dari bilik 9. Kalau dari balak 9 gimana ya? Nggak ada. Gini dong, nyerang tuh. Tapi juga masih mending Wawik yang begini-begini daripada John Wick yang begini-begini. Gini dong. Itu. Daripada Pardigu, Wawik. Wawik. Bukan Wawik. Aduh. Jadi bos men. Jadi bos. Gini bos men. Oke. Ya gitulah kalau di warnet kurang lebih kayak gitu. Nah,
lo tadi bilang kalau sebenarnya pekerjaan lo tuh berkaitan sama arsitektur ya? Yes. Bener ya? Benar. Lo sempat kerja dan sekarang udah ngerintis atau gimana, Mas? Jadi awal lulus itu gue kerja di konsultan. Jadi pindah-pindah lah dari konsultan, terus kontraktor, terakhir developer di Bogor. Sempat kerja di developer di Bogor. Waktu itu pas Mas Bimo ini ya kalau nggak salah pengen renov rumah itu gue sempat ngirim juga cuma nggak kepilih. Oh iya, pernah ngirim yang juga. milih bukan saya soalnya. Iya. Kalau kayak gini-gini keputusan bukan di tangan suami. Ya udah. Bener. Abis ini mah bisa Ya. kali. Ya. Iya. Bisa. Ya udah. Bisa. Kayak gitu. Kurang lebih waktu itu kayak gitu dan sekarang posisinya ngerintis dari awal lagi gitu. Mungkin jalan setahun lah. Oh. Jangan Kok nggak setahun. warnet lagi aja, Mas? Ya. Udah kalah dong sama yang main gadget sekarang gitu. Iya benar. Udah pindah semua Iya, kan. Benar. Sekarang dari HP aja bisa ngeprint. Dah iya. Gitu. bener. Kan udah dikalahin lah gitu. Tuh kayak berarti selama lo jadi kerja di kontraktor, di konsultan itu juga banyak ya pengalaman gak masuk akalnya ya. Lumayan banyak. Kalau misal ini cerita aja kali ya. Gak apa-apa. Iya apa? Yang ini aja yang paling aja. berkesan aja. Gua itu dari dulu seneng sama yang namanya misal kalau lagi ada momen apa-apa gue foto. Gue foto terus nggak gue lihat. Terus gue masukin HP masuk ke kantong kayak gitu. Nah, pernah ini di waktu gue magang di salah satu konsultan lah di Depok juga. Gue hari pertama itu gue kerja sampai 9:30-an. Nah itu gue sama temen gue itu pulang terakhir tuh berdua tuh. Nah itu gue jadi di kantor itu ada courtyardnya di tengah. Ada courtyard di tengah. Nah itu gue sengaja, wah bagus lagi courtyardnya gitu. Gue kan dulu namanya masih mahasiswa kan. Terus gue seneng ngelihat yang kayak gitu-gitu. Ya udah akhirnya gue malam gue buka pintu jendelanya, gue buka, gue foto, cekrek ke arah ruangan bos. Jadi kayak persegi 4 gitu di tamannya itu dikelilingin sama bangunan gitu. Nah, gue nggak lihat. Jadi gue masukin kantong, ya udah gue akhirnya ke kosan teman gue buat balik ke Bekasi. Jadi ke kosan dia dulu, baru kita balik ke Bekasi waktu itu. Nah, gue nunggu temen gue dong di kosan nih, dia lagi beberes gitu ya. Pas gue nunggu, gue ngecek HP. Pas gue ngecek HP, itu gue ngecek foto yang tadi kan. Pas gue ngecek foto yang tadi, kok aneh ini siapa ya? Jadi ternyata, jadi kan gini, ruangannya bentuk courtyardnya tuh kan kotak gitu ya. Tamannya itu kotak. Nah di sudut siku ini kan ruangan bos, ini ruangan bos yang satunya kan. Nah jadi di tengah-tengah itu ada sosok manusia. Pokoknya pakaiannya kayak jubah putih. Cuma palanya anjing. Kayak Anubis. Oh ya. Kayak Anubis. Itu jelas di HP gua. Masih ada nggak fotonya? Udah nggak ada. Ya. Itu HP dulu itu. Oh. Udah lama banget itu. Ya kayak gitu-gitulah. Terus Nah, fotonya? Nah itu fotonya gue kasih lihat temen gue. Nah ini siapa katanya gitu. Maksudnya kita juga nggak ada yang orang kita pulang terakhir berdua gitu kan. Ya udah akhirnya kita sama-sama sepakat ya udah biarin aja yang gitu-gitu gitu. Nah itu pengalaman waktu magang. Sebenarnya ada beberapa cuma yang kecil-kecil lah gitu. Kalau yang lumayan ekstrim sebenarnya ini agak krusial sih kalau gue ceritain. Ini terakhir di developer sebenarnya. Oke. Terakhir di developer. Nah ini juga ceritanya lumayan kompleks sebenarnya, karena ini berkaitan sama buat gue pribadi ada hal-hal yang menyangkut sebenarnya bukan cuma horor tapi ada spiritualnya buat gue pribadi gitu ya. Nah singkatnya gini, jadi aduh gue agak ngeri juga nih karena ini perusahaan masih ada terus perusahaan keluarga juga kan. Ya udahlah, Gak usah disebut aja kan. nggak usah disebut ya, nggak apa lah. Mudah-mudahan nggak nonton ya. Lah ya nggak apa-apa. Kan gak disebut. Oh iya benar. Nah jadi singkatnya gue masuk ke perusahaan itu tadinya tuh sebagai arsitek lapangan. Jadi gue di-hire buat jadi arsitek lapangan di salah satu developer. Nah developer ini dia membawahi beberapa perumahan. Jadi ada beberapa klaster gitulah. Nah gue di-hire buat jadi arsitek lapangan di salah satu klaster itu. Nah sampai akhirnya mungkin si bosnya atau pimpinan itu ngelihat kinerja bagus. Bulan kedua gue naik jadi manajer
tiba-tiba dari arsitek lapangan gue jadi manajer di developer secara keseluruhan. Jadi gue bertanggung jawab atas semua perumahan gitu. Nah singkatnya gue baru tahu sekitar 1 bulanan lah di situ gitu, sekitar 1 bulan sampai 2 bulan bahwa itu adalah perusahaan keluarga. Dimana sebenarnya ya itulah, maksudnya pasti kita beririsan sama orang-orang lama kan. Beririsan sama orang-orang lama. Nah singkatnya ada beberapa situasi yang sebenarnya gue pribadi sebenarnya udah ngeduga, karena kan gue sebelumnya juga punya pengalaman di perusahaan lain ya. Jadi gue lumayan antisipasi tuh buat hal-hal yang gue dipojokin dan lain-lain, itu lumayan antisipasi lah gue. Tapi bukan satu ya, mungkin ada satu dan lain hal yang akhirnya jadi berkaitan tuh di satu kejadian itu. Jadi pernah ada satu situasi di mana sebenarnya manajer pelaksana, jadi kan gue manajer perencana, dia manajer pelaksana. Manajer pelaksana ini adalah ponakannya bos. Nah dia itu mungkin kalau anak-anak kantor sepakat bahwa dia ya nggak bisa kerja sebenarnya gitu, jadi titipan aja gitu. Nah dia itu benar-benar pure real nggak suka sama keadaan gue. Maksudnya dengan posisi gue ini nggak suka sama sekali gitu. Dengan tiba-tiba gue dari arsitek lapangan gue langsung jadi tangan kanannya bos misalnya kayak gitu ya. Pernah ada satu kejadian yang dimana gue dilabrak ceritanya. Jadi gue dilabrak di grup chat lah, di grup chat tak misalnya kayak gitu. Gue dilabrak supaya oh ini si Iqbal gini. Belum ngirim ini makanya gue nggak bisa ngerjain misalnya kayak gitu. Nah di situ posisinya karena gue udah lumayan antisipasi ya, datanya gue semuanya megang. Jadi data yang dia minta itu adalah data yang tahun lalu itu udah pernah gue kasih. Gitu. Jadi di situ gue labrak balik. Jadi gini Pak, saya udah ngirim gini. Jadi udah lumayan tak dianya akhirnya minta maaf. Tapi di malam harinya itu nama gue berubah. Jadi nama, kalau misalkan Mas Bimo sama Mas Danu tahu Get Contact, pasti pakai Get Contact lah. Nama gue ada berubah, ada sekitar 5. Jadi pertama adalah Black Campaign di situ. Jadi nama gue di kontaknya berubah semua tuh. Ada 5 kontak baru pokoknya di situ. Nah, yang paling ekstrimnya adalah sebenarnya ada satu kejadian di mana kan gue itu masuk Senin, Rabu biasanya gitu. Jadi gue karena gue udah biasa ngerjain hal-hal yang mungkin ya di konsultan jauh lebih rumit gitu, di situ jauh lebih ringan misalnya gitu. Jadi gue mikir gue masuk kantor Senin sama Rabu aja gitu. Nah di hari Minggu itu gue mikir kok perasaan gue nggak enak ya. Nah akhirnya malamnya itu nggak tahu gimana gitu gue mimpi itu gue mandi, lagi mau mandi gitu ya, mandi entah di rumah entah di mana, pokoknya gue masuk kamar mandi. Pas ngambil air, gue ngeguyur, itu yang keluar kelabang semua, kelabang semuanya, sebanyak itu kelabang. Gue kaget kan, terus akhirnya gue guyur lagi kan, gue nggak percaya di itu kan mimpi kan, maksudnya gue juga ya nggak bisa kuasa gitu ya. Gue guyur lagi, masih kelabang lagi semuanya kan. Itu gue teriak, akhirnya gue bangun itu ternyata udah subuh. Saat itu gue mikir, apa gue nggak masuk ya hari ini? Gue mikir kayak gitu tadinya kan, gue nggak masuk hari ini. Ya udahlah, gue nggak usah masuk lah, gue bilang gitu. Gue nggak usah masuk, gue izin aja lah, gue main thread atau apa gitu. Namanya perjalanan jauh kan, daripada gimana. Ya udah akhirnya gue izin, paginya gue nggak enak badan gitu, gue buang-buang air. Oh ya udah, sama bos dibolehin, selama kerjanya masih bisa di rumah kan. Ya udah, ternyata hari Rabunya gue masuk. Hari Rabu. Nah kebiasaan gue itu adalah datang lumayan on time gitu. Jadi kadang jam berapa gue udah datang sebelumnya gitu, karena mungkin jauh, kita biasa prepare gitu, spare waktu ya. Gue itu datang, pokoknya kita masuk biasanya jam 9. Nah itu gue jam 8:30 udah datang masuk kantor, udah di kantor. Nah di kantor itu gue ketemu salah satu orang yang mungkin bisa dibilang kuncennya di situ lah, tapi mungkin di situ sebagai OB ya. Sebut aja namanya Aseng lah misalnya gitu. Si Kang Aseng ini. Nah tiba-tiba si Kang Aseng nyamperin kan, Pak Iqbal, Cena Cena kemarin gak enak badan gitu, buang-buang air gitu.
Iya Seng, saya bilang gitu kan, saya nggak enak badan gini. Untung Pak Iqbal nggak masuk katanya. Tadi pagi, waktu Pak Iqbal nggak masuk, itu pagi kan Aseng beres-beres, itu di kursinya Pak Iqbal isinya kelabang semua. Anjir. Isinya kelabang semua, mungkin ada 20-an. Gitu. Jadi yang lumayan ekstrimnya itu tuh sampai ya lumayan ngancam ke nyawa ya sebenarnya kayak gitu. Gitu. Jadi di situ udah mulai gue mikir wah ini nggak beres gitu. Dan kebetulan hal itu terjadi di akhir-akhir sebelum gue cabut gitu. Jadi kayak momentumnya pas gitu, ini udah mulai ngancam nyawa, oh ya gue cabut deh gitu. Dan itu seingat gue di akhir atau pertengahan 2022 gitu. Nah selain itu ada beberapa cerita lagi yang, nah ini yang gue bilang kaitannya sama spiritual ya. Ini lewat mimpi. Lewat mimpi. Jadi kan kita kan punya site itu ada banyak ya, ada beberapa gitu ya. Ada beberapa site di yang sudah berjalan sebagai perumahan, ada juga yang belum digarap. Nah, gue waktu itu diminta untuk ngegarap satu site itu di daerah, masih di daerah Bogor juga, di daerah Pabuaran lah. Nah, itu gue inget, jadi gue tuh mimpi. Jadi gue nggak tahu gimana ya ngejelasinnya, tapi gue lumayan sering mimpi yang berulang. Mimpi berulang, misalnya 1 tahun itu mimpi 2 kali tuh atau 3 kali berulang. Dan biasanya yang kayak gitu kejadian. Gitu. Nah ini juga sama. Jadi gue mimpi ada di satu kayak ada satu tanah lapang, kayaknya ini lama banget gitu. Udah lama banget lah gitu. Situasinya kayak situasi jadul gitu. Di depan itu ada bangunan 2 lantai. Nah gue selalu di mimpi itu selalu jalan ke pinggir bangunan. Di belakang itu ada rawa. Di belakangnya itu ada rawa. Nah di rawanya ini selalu, di balik bangunan ini selalu ada orang. Nah sampai akhirnya gue masuk kantor tersebut nih, jadi lompat-lompat ya, sorry ya. Sampai akhirnya gue masuk kantor tersebut, gue survei ke tempat itu. Ini kayak tempat ini. Kayak di tempat ini. Jadi kayak ini pernah ada di mimpi nih. Nah cuma setelah gue dari tempat itu, beberapa hari atau beberapa minggu itu gue mimpi hal yang sama lagi. Nah tadinya gue kan pas ke belakang bangunan ini kan gue nggak tahu ini siapa. Jadi gue ada orang nih selalu jongkok nih mandangin ke arah rawa. Pokoknya dari sampai situ mimpi gue pasti hilang. Pasti gue bangun. Nah kali itu pas lagi gue sampai pinggir bangunan, gue ke belakang, si orang ini nengok. Tah Pak Iqbal, di sini mah pokoknya loba orai. Loba banyak ular gitu, banyak ular tuh tingali tuh loba orai di sini mah. Pokoknya itu rawa-rawa. Dan yang menarik adalah orang itu baru gue tahu itu adalah Kang Aseng. Jadi gue mimpi bertahun-tahun sebelumnya, tapi gue baru tahu itu orangnya Mang Aseng. Gitu. Jadi lumayan banyak lah, maksudnya kaitan sama spiritual sebenarnya di luar itu lumayan banyak cerita-cerita yang agak aneh ya. Gitu. Benang merahnya lah ya. Ya betul. Jadi seolah-olah sebenarnya gue harus ke sana gitu, harus ke tempat itu, walaupun ya entah bagaimana caranya ya gitulah. Ya. Gue jadi mikir kayaknya ada entitas yang berusaha menjaga lo deh mas, lewat mimpi tapi caranya, atau ngasih sinyal gitu. Bisa jadi. Gue mikirnya kayak gitu. Bisa jadi, karena lumayan sering kejadian kayak gitu. Lumayan sering banget. Gua menerawang inisialnya Seng. Senglong apa? Yang menjaga itu Seng. Aseng tadi. Beneran Seng. Dijaga Seng tuh. PVC itu. Duang gitu. Loh, pintu kamar mandi mandra bagaimana? Seng semua berisik banget kalau mau mandi. Barin. Dia. Aduh. Iya. Ya begitulah kurang lebih. Maksudnya di arsitek yang lumayan sampai ngancam apa ya? Menurut gue pribadi sampai ngancam nyawa yang tadi sih yang paling parah tuh, yang tekanan dari itu. Persaingan bisnis. Dengan posisi ya. Persaingan posisi di company. Lumayan banyak kalau cerita.
Kenapa cuma di company ya? Di company nggak ada ya? Ya. Persaingan posisi di company. Ada. Pakai senapan tapi. Ada, kita Kita belum aja nggak tahu ya. Benar. Kayak bedil. Sampai bikin kenil. Iya, kue orang. Ada orang Belanda ngomong kue orang. Tahu tuh film-film pitung. Kue Iya, iya, orang, iya, kue iya. orang. Emang orang Belanda ngomongnya kue orang apa? Oke, kalau gitu. Wah, gokil. Mas Iqbal, terima kasih banyak ini Thank you. Sama-sama, sudah Mas Iqbal. mendengarkan kami akhirnya bisa cerita bareng ya. Alhamdulillah. Akhirnya. Mantap. Sekarang kantor kontraktor atau kantor arsitek berarti nih, Mas Iqbal. Sebenarnya sekarang bergeraknya di arsitek dulu sih, masih bergerak di arsitek dulu. Cuma akhirnya karena kita punya partner ya, akhirnya jadi berpartner aja gitu. Kalau Pasti. misalkan ada kerjaan konstruksi, ya udah, misalnya pakai nama gua, tapi gua ambil jasanya jasa dia Pasti. gitu. Ya gitu gitulah. Ya. Oke. Ya, oke, siap. Instagramnya ada. Ada, Oke, nanti lihat-lihat ya. siap, aman. Kita kebetulan mau bikin pabrik Pabrik Nah. apa tuh kalau boleh tahu? layangan. Emang apa? Layangan bako tapi Iya, yang gede. yang gede. Oh. Tahu aja. Gini-gini. Layangan yang gede-gede. Oke Oke, deh. makasih teman kalian yang udah nonton. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Dadah. Udah.